Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Raihan, NIM 2020105104, jurusan Advertising and Digital Communications, kampus Kalbis Institute Jakarta. Sebelum video ini berlanjut, saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada Bapak Davis Roganda selaku dosen ilmu komunikasi saya, dan juga para pemirsa yang sudah bersedia menyediakan waktu luangnya untuk menonton video saya ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Selamat menonton dan enjoy. Nah, hari ini saya mau bawain topik tentang alasan kenapa kita harus berhenti merokok gitu. Nah, ya yang udah kita ketahui bareng-bareng, kalau merokok itu sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya ya. Dampak positifnya paling cuman biar ngilangin stres atau biar keren gitu. Kalau dampak negatifnya lebih banyak lagi, dampak negatif buat orang sekitar dan buat diri sendiri. Contohnya penyakit kanker paru-paru misalnya, atau penyakit jantung. Itu merupakan penyakit yang mematikan gitu. Dan sebenarnya resiko-resiko itu udah ditulis di bungkusnya. Merokok membunuhmu, merokok menyebabkan sakit jantung atau apa. Tapi bingungnya ya, perokok-perokok ini tetap aja ngerokok walaupun udah ditulis resiko-resiko tersebut di bungkusnya. Kenapa ya? Nah, biasanya perokok ini kesulitannya adalah kalau mereka berhenti merokok, timbul gejala-gejala kayak misalnya gejala asem mulutnya atau sakit kepala kalau nggak ngerokok gitu. Padahal kalau kita melewati masa-masa kesulitan itu untuk berhenti merokok, maka sebenarnya sepadan aja, worth it aja, karena nanti manfaatnya kita dapat lebih banyak kalau kita nggak merokok. Nggak, manfaat kesehatan fisik, kesehatan mental, dan lain-lain. Nah, terus apalagi sih alasannya kenapa kita harus berhenti merokok? Nah, alasan yang selanjutnya ya kita lebih mudah bernapas gitu. Maksudnya kalau kita berhenti merokok, kapasitas paru-paru kita, kapasitasnya meningkat 10% dalam jangka waktu 9 bulan. Nah, jadi kalau misalnya kita berhenti merokok, lama-lamaan kita bakal lebih mudah bernapas. Pasti orang perokok itu lebih gampang sesak sama batuk-batuk. Ya, tapi mungkin kalau perokok yang masih muda, umur 20-an atau 30-an gitu, mungkin mereka belum merasakan efeknya ya kalau sesak napas atau batuk-batuk banyak gitu. Tapi lama kelamaan maksudnya itu nanti kalau mereka misal udah tua, umur 40-an atau berapa, baru kerasa efeknya gitu. Alasan yang kedua, kalau kita berhenti merokok, maka tubuh kita akan lebih kuat. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita berhenti merokok, sirkulasi darah kita bakal lebih lancar, oksigen juga lebih lancar juga masuk ke dalam tubuh kita. Jadi aktivitas fisik yang kita lakukan bakal lebih ringan, lebih gampang gitu. Kemudian berhenti merokok juga meningkatin imun sistem kita, apalagi di masa pandemi. Alasan yang ketiga, berhenti merokok itu meningkatkan indera penciuman dan juga perasa. Karena kalau seorang berhenti merokok, maka indera penciuman dan perasa mereka akan lebih meningkat lagi. Biasanya orang yang baru berhenti merokok, dia kalau mencicipi makanan atau minuman akan rasanya berbeda seperti saat mereka merokok, karena itu artinya mereka indranya sudah pulih dari racun dan toksik-toksik dari rokok tersebut gitu. Nah, alasan yang keempat, dengan kita berhenti merokok maka akan lebih menjaga kulit lebih muda gitu. Nah, maksudnya gimana? Karena kalau kita nggak ngerokok, nutrisi dan oksigen lebih banyak masuk ke kulit, sehingga nanti akan memperlambat penuaan kulit dan juga keriput gitu. Alasan kelima, kita akan terhindar dari masalah-masalah mulut. Nah, maksudnya apa ya? Masalah mulut, bau mulut, kerusakan di mulut kayak gusi yang rusak, gigi bolong-bolong dan sebagainya. Karena pasti kalau perokok akan lebih rentan terkena penyakit atau masalah-masalah di mulut gitu. Kemudian alasan selanjutnya,
kita dapat hidup lebih lama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, merokok dapat menyebabkan penyakit-penyakit mematikan. Maka hidup kita akan lebih pendek kalau kita merokok gitu. Apalagi ada orang ngomong kalau kita nggak merokok atau berhenti merokok, umur kita akan 10 tahun lebih lama gitu. Alasan yang terakhir kenapa kita tidak boleh merokok, ya kan, atau berhenti merokok, karena kalau kita berhenti merokok atau tidak merokok, selain kita melindungi diri kita dari berbagai mara bahaya, kita juga melindungi keluarga terdekat dan juga orang lain gitu. Karena kalau kita tidak merokok, maka orang sekitar kita tidak menghirup asap rokok dari kita. Karena faktanya orang perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok dari orang lain akan lebih rentan terkena kanker paru-paru. Seperti waktu itu kasus Humas BNPB Bapak Sutopo, dia meninggal karena masalah sebenarnya paru-paru karena dia adalah perokok pasif. Dia tidak merokok, tapi lingkungan kerja dia banyak yang merokok, jadi dia menghirup asap tersebut sehingga malah dia yang terkena penyakit paru-paru tersebut. Selain itu juga ini berdampak kepada anak-anak ya. Anak-anak lebih rentan terkena penyakit di dada seperti sesak napas, asma, pneumonia, bahkan iritasi-iritasi tertentu lah gitu. Nah, makanya dari itu cobalah bagi para perokok, cobalah berhenti merokok, karena tidak hanya Anda yang terkena dampaknya kalau Anda merokok, tapi juga orang lain gitu. Dan bagi orang-orang yang belum merokok, mohon tidak usah coba-coba untuk merokok. Lebih baik menghilangkan stres atau apa ke hal-hal yang lebih positif, seperti menonton film atau menyalurkan hobi main bola dan lain-lain gitu. Sekian ya dari penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata, penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.